Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi di video belajar kali ini. Pada kali ini Pak Jadid akan menjelaskan beberapa materi mengenai gerhana. Itu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Oke. Langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, nah kita akan masuk ke yang pertama akan kita menuju ke ini. Kita materi dulu. Gerhana. Jadi gerhana itu ada dua jenis, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Lalu apakah yang dimaksud dengan gerhana itu? Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas gerhana matahari. Nah, ini dia pengertiannya. Gerhana itu yaitu fenomena astronomi, jadi fenomena benda-benda angkasa yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Jadi ada benda angkasa yang bergerak menutupi benda yang lain, maka itu disebut dengan gerhana. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah gerhana matahari. Oke, kita cek dulu. Gerhana matahari ini pengertiannya, yaitu di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Jadi lurus, matahari, bulan, dan bumi. Satu garis lurus, maka daerah lintasan proyeksi matahari, bulan, dan bumi mengalami gerhana. Jadi istilahnya seperti kalau Pak Jari di sini, lalu di depan Pak Jari itu ada sebuah buku. Nah, yang menghalangi. Nah, maka kan terjadi gerhana. Jadi Pak Jari tidak bisa melihat kamera, sama seperti ini. Jadi gerhana itu bisa disimpulkan hampir sama seperti itu. Kalau gerhana matahari, berarti dia mataharinya terhalang. Matahari terhalang oleh bulan. Jadi matahari tidak tampak terlihat oleh bumi, tidak terlihat dari bumi. Ini akan terjadi pada siang hari. Jadi gerhana matahari ini terjadi di siang hari. Nah, saat terjadi gerhana matahari akan berubah menjadi gelap selama 4-7 menit, kemudian terang kembali. Jadi ketika siang hari panas, ada gerhana matahari, maka dia akan tertutup. Cahaya matahari itu akan tertutup lah selama 4-7 menit, lalu akan terlihat kembali. Seperti itu untuk yang gerhana matahari. Ini ada contohnya. Nah, seperti ini. Jadi awalnya terlihat, lalu tertutup oleh bulan. Akan gelap sebentar, lalu lama-lama akan terbuka lagi. Nah, contohnya gerhana matahari. Jadi gerhana matahari terjadi pada siang hari. Kita akan lanjutkan. Nah, jenis gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu tidak cuma satu jenis, namun ada beberapa. Di LKS itu ada 3, tapi sebenarnya ada 4 gerhana matahari yang ada. Yang pertama, masuk ke gerhana matahari total. Maksudnya seperti apa? Jadi ini, gerhana matahari total itu apabila saat puncak gerhana, piringan matahari tertutup penuh. Jadi matahari sama sekali tidak terlihat oleh piringan bulan. Nah, saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Biasanya ini terjadi seperti ini. Nah, tertutup rapat sama seperti tidak jelas sama sekali. Nah, ini namanya adalah sama seperti gerhana matahari total. Seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Cincin ini seperti apa? Nah, ini gerhana yang terjadi saat piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Jadi gerhana ini terjadi bila ukuran bulannya terlihat lebih kecil. Biasanya bulannya terlihat lebih jauh dari matahari. Contohnya gini. Jadi posisi bulannya agak ke sini. Jadi terlihat sebagian, masih ada sebagian yang terlihat. Sama seperti itu. Nah, ini namanya gerhana matahari cincin. Dia akan membentuk cincin di sekitar matahari. Nah, seperti ini penampakan dari bumi. Nah, ketiga ada lagi gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana sebagian ini jadi permukaan mataharinya tidak tertutup penuh, hanya sebagian saja. Contohnya ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Jadi dia yang tertutup hanya sebagian saja, seperti ini. Nah, masih ada bagian yang nampak. Nah, seperti itu. Itu namanya gerhana matahari sebagian. Yang jelas sudah ada. Dan ada lagi satu lagi. Ini namanya gerhana matahari hybrid atau hibrida. Nah, ini bergeser antara gerhana total dan cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total. Sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana. Nah, ini kalau biasanya nampaknya seperti ini.
di bagian bumi ada yang nampak segini, tapi ada yang nampaknya sekian, jadi nggak sama. Jadi antara permukaan bumi yang atas sama bawah itu penampakannya tidak sama. Ini gerhana hibrida atau gerhana matahari hybrid. Contohnya seperti itu. Oke, tadi adalah jenis-jenis gerhana matahari. Ada berapa tadi? Oke, ada 4. Yang pertama gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hybrid. Nah, tadi adalah pengertian dari gerhana matahari. Kita akan lanjutkan. Tadi sudah tentang gerhana matahari. Lalu satu lagi, yaitu tentang gerhana bulan. Apa sih perbedaannya? Jadi sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan hanya posisinya saja. Semuanya sama-sama tertutup. Jadi bumi itu tertutup, tapi ini posisinya yang berbeda. Gerhana bulan itu yaitu saat matahari dan bulan berada dalam satu garis. Jadi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis. Maka lintasan proyek matahari, bumi, dan bulan mengalami gerhana bulan. Jika dilihat dari bumi, bulan akan tertutup oleh bayangan. Biasanya ini terjadi di malam hari. Jadi gerhana bulan karena bulan itu nampak pada malam hari dan dia akan terjadi gerhana pada malam hari. Ini contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini biasanya bulannya terlihat lalu tertutup lalu terbuka lagi. Ini katanya. Nah, tertutup lalu terbuka lagi seperti ini. Ini contoh gambar gerhana bulan. Jadi posisinya ibarat ini adalah kepala pakai itu terhadap bumi, bulan itu ada di belakang sini. Nah, bulan di sini, bulan belakang, jadi dia akan tertutup oleh bumi. Bagian yang cerah yang terkena kamera dia akan tertutup seperti ini. Nah, itu namanya gerhana bulan. Nah, kita akan lanjutkan. Jenis gerhana bulan. Gerhana bulan juga mempunyai beberapa jenis. Kita akan bahas 3 terlebih dahulu. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang sesuai dengan namanya, kalau total berarti dia akan penuh, semuanya akan tertutup oleh bumi. Nah, peristiwa ini terjadi saat bayangan dari permukaan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan sehingga sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi. Jadi tertutup total, lalu selama beberapa saat akan terbuka lagi. Itu adalah gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Oke, kita buka. Nah ini, gerhana bulan sebagian itu adalah tidak semua permukaan bulan tertutup. Jadi terjadi gerhana, tapi dia tidak tertutup total, hanya sebagian saja, sebagian saja tertutup. Nah, sebagian lagi dia akan terlihat sebagai bayangan umbra. Umbra itu bagian tertutup total tadi, namanya umbra. Dan sebagian lagi penumbra. Penumbra tadi adalah bayangan di samping. Jadi pancaran sinar yang arahnya ke samping. Yuk, yang ketiga gerhana bulan penumbra. Apa sih penumbra? Nah ini, gerhana bulan penumbra. Seluruh permukaan bulan berada pada zona bayangan penumbra yang dihasilkan bumi saat menghalangi sinar matahari. Nah, karena berada pada penumbra seutuhnya, maka permukaan bulan tidak gelap sempurna, tetapi cenderung suram. Nah, dia biasanya posisinya tidak tepat lurus di belakangnya, tapi agak geser ke samping, di sebelah sini ya, ke samping. Maka yang terlihat bukan bulan jadi hitam, tapi bulannya menjadi suram atau remang-remang. Nah, lalu akan menjadi cerah lagi. Ini adalah gerhana bulan penumbra. Jadi dia ibarat satu titik lurus, tapi tidak lurus penuh, lurus tapi agak belok. Itu namanya gerhana bulan penumbra. Nah, tadi itu tentang gerhana bulan. Oke. Nah, untuk penjelasannya kira-kira sampai di sini. Jadi gerhana matahari tadi ada 4 yang kita bahas, yaitu matahari yang pertama, nah gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari hybrid, dan gerhana matahari sebagian. Lalu untuk yang gerhana bulan ada berapa tadi? Ya 3. Gerhana bulan ada gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai gerhana. Jadi gerhana ada 2 jenis, gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama ada objek yang tertutupi oleh benda langit. Nah, bisa matahari dan juga bisa bulan. Gerhana matahari terjadi di siang hari, lalu gerhana bulan terjadi pada malam hari. Oke, nah, sebentar saya stop dulu. Nah, oke. Demikian penjelasan Pak Jadid kali ini mengenai gerhana, semoga bisa dipahami di rumah. Nah, untuk selanjutnya silakan kita akan mengerjakan beberapa latihan soal yang akan tadi disampaikan berikut ini. Oke. Silakan siapkan latihannya, soal akan tadi disampaikan dalam bentuk video ini. Bentar, saya share screen dulu. Dan saya sampaikan soalnya. Nah, itu ya. Kita menuju ke pertanyaan. Pertanyaannya itu ya.
Soal pertama, maka siap menerima kuis. Langsung tulis jawabannya saja beserta keterangannya. Contohnya A, penumbra, seperti itu. Oke, siap? Kita mulai dari sekarang. Nomor 1. Di bawah ini yang mana yang bukan jenis-jenis gerhana matahari? Oke, silakan cari jawabannya. Ada A, B, C, D. Silakan pilih jawabannya. Bila terlalu cepat, silakan videonya bisa di-pause. Yang pertama, kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, sebentar. Peristiwa saat piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan disebut sebagai apa? Jadi piringan matahari ditutupi oleh sepenuhnya oleh piringan bulan. Biasanya terjadi siang hari. Ini masuk yang mana? Gerhana bulan total, matahari total, gerhana bulan sebagian, atau gerhana matahari cincin. Oke, silakan tulis jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Soal ketiga. Soal ketiga, gerhana bulan terjadi ketika titik-titik. Silakan dipilih A, B, C, D. Tanya. Oke, 10 detik. Kita lanjutkan lagi. Soal yang keempat. Perhatikan gambar gerhana berikut ini. Peristiwa seperti pada gambar di atas tersebut, ini gerhana bulan apa? Silakan jawabannya 10 detik dari sekarang. Oke, kita akan lanjutkan 10 detik berlalu. Soal kelima. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada 4 gambar yang Pak Jadid saksikan. Silahkan pilih gerhana matahari cincin ditunjukkan oleh gambar yang mana. Silahkan 10 detik dari sekarang. Gerhana matahari cincin. Oke, habis. Kita lanjutkan lagi soal ke-6. Gerhana yang terjadi pada malam hari adalah gerhana apa? Sudah? Nah, tadi. Sekarang kita ke soal 7. Yang ketujuh, gerhana yang terjadi akibat pergeseran gerhana matahari total dengan gerhana matahari cincin. Yang mana? Gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Berarti yang terjadi pergeseran. Yang mana? 10 detik dari sekarang. Oke. Bis, kita akan lanjutkan. Soal ke-8. Gerhana matahari cincin akan terjadi jika titik-titik. Silahkan dipilih jawabannya 10 detik dari sekarang. Bila terlalu cepat bisa di-pause videonya. Oke, lanjutkan soal ke-9. Pada saat gerhana matahari total, suasana siang hari yang cerah akan berubah menjadi gelap selama berapa menit? 10 detik dari sekarang. Oke, kita lanjutkan soal ke-10. Letak bulan, bumi, dan matahari pada saat terjadi gerhana bulan. Ingat, ini gerhana bulan adalah yang mana? Posisi bulan, bumi, dan matahari. Urutannya seperti apa? Silakan 10 detik dari sekarang. Oke, habis. Lanjutkan kita soal ke-11. Pada saat gerhana matahari, bagian bumi yang terkena penumbra akan mengalami gerhana apa? Yang terkena penumbra. Oke, habis. Lanjutkan nomor 12. Daerah bayangan kabur pada gerhana bulan dinamakan dengan apa? Daerah bayangan yang kabur. 10 detik dari sekarang. Habis. Oke. Menuju ke soal 13.
Permukaan bulan tidak gelap sempurna, cenderung terlihat suram dan masih terlihat bentuk bulat dari bulan. Ini disebut dengan gerhana apa? Kita cari gerhana apa namanya. Oke, kita lanjutkan soal 14. Perhatikan gambar gerhana berikut ini. Peristiwa seperti pada gambar di atas disebut dengan apa? Ini gerhana matahari. Tapi gerhana matahari apa namanya? Ke soal 15. Daerah gelap yang dilalui inti bayangan bumi pada saat gerhana bulan disebut apa? Ini yang bulat, yang posisi pas terkena bayangan bumi disebut dengan apa? 10 detik dari sekarang. Oke, habis soal ke-16. Oh, sudah habis ini sepertinya. Oke, ternyata ada 15 soal yang akan kita bahas. Oke, nah silakan jawaban tadi sudah saya stop dulu. Silakan jawaban yang sudah kalian tuliskan tadi, silakan hasilnya difoto dan kirimkan langsung ke WA. Silakan langsung pakai nilai. Nah, sekian mungkin yang dapat Pak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga semuanya dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.